Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Hadratil, bagaimana kalau sudah enggak usah ngomong nanti kepanjangan. Bapak Dandim, Bapak Polsek dan seluruh para pejabat, ikhwan akhwat Thariqah At-Tijaniyah, kita yakin bahwa dengan hadirnya kita di Idul Khatmi, kita memandang wajah dzurriyyah Rasulullah, dzurriyyah Syekh Ahmad At-Tijani, menjadikan Allah akan memberikan kepada kita semua iman kita semakin kuat, Islam kita semakin mantap, akidah kita ahli sunnah wal jamaah semakin kokoh, kita semangat berthariqah At-Tijaniyah. Yakin apa yakin para hadirin? Yakin bahwa saat sekarang ini keridhaan Allah sedang turun kepada kita semua. Rahmat Allah sedang turun kepada kita semua. Barakah Allah sedang turun kepada kita semua. Dan yakin bahwa Syekh Ahmad At-Tijani hadir di tengah-tengah kita. Yakin apa yakin? Syekh Ahmad Tijani, bahkan mudah-mudahan Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Walaupun kita tidak memandang beliau-beliau, tapi mudah-mudahan beliau-beliau memandang kita semua. Amin. Kita yakin pulang dari majelis ini, kita pulang ke rumah masing-masing, kesemangatan kita akan meningkat berthariqah. Mudah-mudahan rizki kita lancar, halal barokah. Yang paling penting, mudah-mudahan kita dan seluruh anak cucu kita menjadi orang-orang yang soleh-soleha. Rizki kita lancar, halal barokah. Mudah-mudahan kita pulang dari majelis ini, seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cita-cita kita disukseskan oleh Allah. Problem yang menimpa kita diberi jalan keluar oleh Allah. Barokah Idul Khatmi ke-230 di Lumajang ini, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqomah sampai mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Membawa barokah, pulang kita membawa rahmat. Tadi sudah banyak ilmu-ilmu yang disampaikan. Saya hanya ingin membekali pulang kita dengan satu paket dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena thariqah At-Tijaniyah berdasarkan Al-Quran, thariqah Tijaniyah berdasarkan sunnah Rasulullah. Thariqah Tijaniyah tidak keluar dari Al-Quran, thariqah Tijaniyah tidak keluar dari sunnah Rasulullah. Artinya apa? Tadi sudah disampaikan oleh Sayyidi Muhammad Al-Habib bahwa Syekh Ahmad Tijani dengan kesatriaannya mengatakan, kalau kalian umat Nabi Muhammad mendengar ajaran-ajaranku, jangan keburu-buru diterima, timbang dulu dengan syariat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Meyakinkan kepada kita bahwa thariqah At-Tijaniyah adalah thariqah sumbernya Al-Quran, sumbernya sunnah Rasul. Saya ingin memberi apa? Paket. Memberi apa? Paket. Kalau menerima paket seneng apa enggak? Paling apa sih isinya? Tapi ini paket dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti nilainya besar apa enggak?
Berharga apa enggak? Membawa keselamatan dunia akhirat, membawa bahagia dunia akhirat. Paket dari siapa? Rasulullah. Kalau dengar dari Rasulullah, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak bicara kecuali wahyu dari Allah. Bagi para muqaddam, bagi para kiai, bagi para ikhwan, sampaikan nanti di kampung-kampung kita, ini paket membawa bahagia dunia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paket ini para hadirin diriwayatkan dalam sanad yang sahih oleh Al-Imam At-Tabarani. Rasulullah mengatakan, arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairoyid dunya wal akhirah. Sallu ala Nabi Muhammad. 4 langkah kata Rasulullah. Berapa? 4 langkah. Ayo nanti dicatat di hati ya. Kita bawa pulang, praktekkan, dijamin kita selamat dunia akhirat. Amin. Dijamin kita bahagia dunia. Oleh-oleh dari Idul. Amin. Paket dari Rasul. Berapa langkah kata Rasulullah? 4 langkah kata Nabi. 4 langkah ini Rasulullah mengatakan, umatku yang mewujudkan 4 langkah ini akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Badannya sehat, baik apa enggak? Ekonominya sehat, baik apa enggak? Keluarganya harmonis, baik apa enggak? Ya, negaranya aman, baik apa enggak? Rizkinya lancar, baik apa enggak? Putra putrinya, anak cucunya soleh soleha, baik apa enggak? Baik ini akan wujud kata Rasulullah kalau kita melakukan berapa? 4 langkah. Sekali lagi, berapa langkah? Ya, supaya ini dipegang yang kenceng, bawa pulang. Ya, praktekkan di rumah kita. Amin. Sekali lagi, berapa langkah? 4 langkah. Paket dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Pertama, ini 4 paket ini para hadirin inti dari ajaran Thariqah At-Tijaniyah. 4 paket ini dari Rasulullah adalah inti ajaran Thariqah At-Tijaniyah. Yang pertama, lisanun dzakir. Lisan yang selalu digerakkan untuk berzikir kepada Allah. Thariqah Tijaniyah adalah Thariqatul Dzakirin. Makanya tadi beliau mengatakan, Thariqah Tijaniyah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nih contohnya Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paket yang berisi 4 langkah. Yang pertama, lisan yang selalu digerakkan untuk zikir kepada Allah. Muhammad. Rasulullah diperintah oleh Allah dalam satu ayat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, Rasulullah supaya selalu bersama orang-orang yang berzikir pagi dan sore. Kita Thariqah At-Tijaniyah membaca lazim pagi dan sore, mudah-mudahan selalu bersama Rasulullah, bersama Syekh Ahmad At-Tijani. Makanya para hadirin, saya sekedar memberi pemantapan. Setelah kita berthariqah atau kita muhibbin, melatih diri kita, mari wujudkan lazim dalam pagi sore, wujudkan wadifah setiap hari, dan jangan lupa Jumat sore kita hailalah. Hidup kita akan berubah. Amin. Bagaimana tidak berubah para hadirin? Allah dalam hadis qudsi yang diterangkan oleh Al-Imam Muslim, Allah sendiri mengatakan, man dzakaroni dzakartu. Orang yang berzikir ingat kepadaku, kata Allah, aku Allah akan bersama dia. Allah, kita bersama Allah, kira-kira beres apa enggak? Berarti Syekh Ahmad Tijani mengajak kita supaya kita selalu bersama dengan Allah. Maaf, di samping lazim, wadifah, hailalah, jangan lupa, setiap kita akan melakukan apa saja,
Sekecil apapun, jangan lupa kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam riwayat Al-Imam. Hitungnya nggak bisa, tapi pengen ditambah lagi. Itu sifatnya manusia. Allah siap nambah apa enggak? Siap. Syaratnya apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur, Allah bakal nambah. Saya yakin kok, kalau ikhwan thariqah Tijaniyah istiqomah semua, insya Allah hidupnya enak semua. Amin. Hidupnya banyak ditambah nikmat oleh Allah. Qalbun syakir. Ini yang kedua ya. Qalbun syakir. Maaf para hadirin. Kalau kita lihat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad, Rasulullah itu rumahnya tidak lebih dari 6 meter persegi. Kalau Rasulullah berdiri, kepalanya nempel atap, pendek rumah Rasulullah. Rasulullah kalau bangun tidur membekas, nggak pakai spring bed. Ya, Rasulullah sabuknya selalu dikencengi, nggak ada yang dimasak. Tapi Rasulullah mampu mengatakan, Inna baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Indah apa indah? Karena dihiasi dengan syukur. Alhamdulillah. Ini yang berapa ini? Yang pertama apa yang pertama? Supaya tidak lupa. Lisan yang selalu digerakkan untuk Yang kedua, hati yang selalu bersyukur. Yang ketiga, wal badanu alal bala'i shakir. Yang ketiga adalah badan yang dalam menghadapi kehidupan, hidup ini banyak tantangannya. Kalau ngomong tantangan, ngeri apa enggak? Tapi tantangan akan menjadi tontonan yang indah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Tantangan akan menjadi tontonan yang indah apabila hidup dibarengi dengan sabar. Innallaha ma'as shabirin. Allah bersama orang-orang yang syukur itu manis, sabar itu indah. Sekali lagi, syukur itu manis, sabar indah. Ayo rasakan manis dan indah dalam kehidupan kita. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Saya teringat satu kejadian para hadirin, sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ada seorang pemuda soleh, alim, abid. Hebat apa enggak? Mudah-mudahan termasuk pemuda-pemuda kita. Amin. Ada seorang pemuda yang alim, abid, soleh, namanya Abu Mihron. Namanya siapa? Abu Mihron. Abu Mihron ada pengajian di mana saja hadir. Lama-lama, tapi begini para hadirin, Abu Mihron itu pemuda yang soleh, alim, tapi wajahnya jelek. Wajahnya apa? Jelek. Sakampung paling jelek Abu Mihron wajahnya. Iya, subhanallah. Takdir Allah, Abu Mihron kawin dengan orang wanita paling cantik. Paling apa? Kalau Abu Mihron jalan sama istrinya, mata yang melihat, kepala goyang. Saya ya. Subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena Abu Mihron senang ngaji, istrinya kemana-mana diajak ngaji. Istrinya dengar dari para ulama, iman itu isinya hanya ada 2. Iman isinya hanya berapa? Syukur dan sabar. Syukur dan coba kalau baca Quran diamati, setiap Allah bicara iman, embel-embelnya syukur dan sabar. Jadi iman isinya berapa? Abu Mihron yang jelek, istrinya cantik. Layaknya suami istri, Abu Mihron malam-malam duduk berhadapan dengan istrinya makan bareng. Di tengah-tengah makan, istrinya memandang Abu Mihron sambil senyum. Sambil apa? Abu Mihron malah merengut. Kamu menghina ya? Kata istrinya, demi Allah, bagaimanapun Anda adalah suamiku, ayo teruskan makan. Di tengah-tengah makan, istrinya memandang lagi, senyumnya lebih baik. Kata Abu Mihron, jelas kamu menghina aku. Demi Allah tidak.
Akhir makan, istrinya memandang Abu Mihron bukan senyum yang lebar tapi ketawa. Abu Mihron yang sabar sampai naik hitam, piring akan dibanting. Kata istrinya, sama kamu pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Kata suaminya, jangan ngomong masuk surga, kita kan udah tahu mati-matinya bagaimana. Mudah-mudahan husnul. Kata istrinya, nggak bisa diungkit-ungkit, masuk surga kita berdua. Katanya Abu Mihron, dalilnya apa? Kan ulama kita ngomong, iman isinya hanya berapa? 2. Syukur dan jangan jelek dapat aku, cantik syukur. Aku cantik dapat kamu, jelek sabar. Jadi syukur. Enak dijani ya. Enak apa enggak? Enak. Alhamdulillah. Ingat-ingat ini ya. Pegangi terus. Pertama apa? Lisanun. Kedua qalbun. Yang ketiga wal badanu alal balai. Yang keempat wazzaujatu mu'minatun sholihatun. Amin. Baru saja kita diberi nasihat oleh Sayyidi Muhammad Al-Habib. Qu anfusakum wa ahlikum. Jangan hanya menyelamatkan diri kita, selamatkan istri-istri kita, selamatkan anak-anak kita. Yang keempat adalah istri yang mukminah dan sholihah. Ayo didik istri-istri kita menjadi mukminah dan sholihah. Amin. Untuk mengakhiri pembicaraan saya teringat ada seorang pakar sejarah namanya Al-Imam Al-Qayyubi. Dulu itu ada nabi namanya Nabi Musa alaihis salam. Nabi Musa itu kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah. Tapi Nabi Musa tidak melihat Allah. Satu ketika Nabi Musa mau naik bukit Tursina, mau munajat kepada Allah. Ada seorang umatnya nongkrong. Nabi Musa, tolong sampaikan sama Allah. Allah itu berjanji, ud'uni astajib. Berdoalah, mohon kepada Allah. Allah pasti akan memberi ijabah.